Bab 97. Aku tidak gila, kau yang gila. Yolanda Lane menggelengkan kepalanya. Ketika Anda menemukan kekuatan Chuck, Anda akan menyesalinya. Lara Jane mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar. Haha, aku akan menyesalinya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyesalinya seumur hidupku. Aku tidak buta seperti kalian. Aku tidak percaya kamu menyukainya. Yolanda, kamu sudah benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Selera primadona kampus sangat rendah. Dia benar-benar terhibur. Yolanda memiliki semua kriteria bagus, tapi dia benar-benar menyukai Chuck Cannon. Dan dia yang mengejarnya. Apa hal yang aneh? Saya pikir Anda adalah orang yang buta, kata Yolanda. Sungguh? Aku penasaran. Apa yang bisa Chuck berikan padamu? Wanita lembut sepertimu membutuhkan puluhan ribu dolar per kantong dan ratusan ribu dolar untuk lipstik. Bagaimana dia bisa mendukungmu? Bagaimana dia bisa mendukungmu? Atau, apakah dia juga hidup darimu, kata Lara dengan nada meremehkan. Dia tidak percaya bahwa Chuck dapat mendukung wanita cantik seperti itu. Kamu salah. Dia tidak hidup dariku, dan mengapa aku membiarkan dia mendukungku? Oh, itu bukan salahmu. Umumnya, orang yang tidak memiliki kemampuan mengandalkan orang lain untuk mendukung mereka, kata Yolanda. Anda. Laras marah. Lara, berhenti berdebat. Ayo pergi ke toko dan melihat-lihat. Charlotte Yates menghela napas dan menarik Lara keluar. Tokonya tidak akan dibuka dengan lancar jika mereka terus bertengkar seperti ini. Bagaimanapun, Yolanda adalah menir alun-alun. Lara juga menyadari hal ini, dan dia menjadi sedikit takut. Dia memelototi Chuck dan berkata, kamu pecundang. Setelah mereka berdua keluar, Yolanda mengendurkan tangannya, yang memegang pergelangan tangan Chuck, dan berkata sambil tersenyum, saya harap saya tidak terlalu memuji Anda sekarang. Dia duduk saat dia berbicara. Chuck tersenyum dan berpikir, Yolanda benar-benar luar biasa. Dia berhasil menutup mulut Lara hanya dengan beberapa patah kata. Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku tidak sebaik itu. Yolanda mulai membaca dokumen. Chuck tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Dia harus pergi ke kelas. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Yolanda, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Chuck berjalan keluar. Ketika dia keluar dari kantor, dia melihat Yvette Jordan keluar dengan tergesa-gesa. Chuck berjalan dengan ragu dan bertanya, Yvette, apa yang kamu lakukan? Yvette melirik Chuck. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, dia pergi ke lift dan turun. Kemana dia pergi? Apa yang terjadi? Chuck bingung. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Chuck menghela nafas. Dia akan naik lift ke tempat parkir dan pergi ke sekolah. Namun, ponselnya tiba-tiba berdering. Chuck mengeluarkan ponselnya dan melihatnya dengan bingung. Ternyata itu WeChat Yvette. Dia tidak menghubunginya selama beberapa hari. Chuck membuka pesan itu secara naluriah tetapi langsung kecewa. Baler, bisakah kamu membantuku? Ini dari WeChat Yvette. Sepertinya dia benar-benar menemukan sesuatu barusan. Tapi karena dia baru saja melihatnya, mengapa dia tidak memberitahunya? Chuck tidak mau terlalu memperhatikannya, karena dia kecewa. Yvette, itu akan sama jika Anda meminta bantuan saya. Namun, Chuck ingin tahu apa yang terjadi pada Yvette. Dia menghela nafas dan menjawab setelah beberapa saat ragu-ragu. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Pinjamkan saya 500.000, saya akan mengembalikannya kepada Anda dalam 10 hari. Uang? Yvette kekurangan uang. Chuck terkejut. Bukankah dia menjual rumahnya seharga jutaan? Bagaimana dia bisa kekurangan 500.000? Namun, Yvette telah melakukan banyak hal baru-baru ini. Dia ingin membangun perusahaannya sendiri. Dikatakan bahwa dia juga telah menyewa seorang pelatih yang sangat baik. Ada juga iklan di dalam alun-alun dan di luar juga. Semua iklan ini membutuhkan uang. Dia akan menghabiskan ratusan ribu sudah. Chuck ingin menjawab, tapi... Yvette, kenapa dia tidak bertanya padanya saat dia melihatnya barusan? Setelah memikirkannya sebentar, dia menjawab, oke. Terima kasih. Aku pasti akan mengembalikannya padamu dalam 10 hari. Aku punya pertanyaan untukmu. Lanjutkan. Apakah aku orang pertama yang kamu pikirkan ketika kamu meminta sesuatu? Setelah Chuck mengirim pesan ini, Yvette tidak membalas selama 1 menit penuh. Chuck kecewa. Ketika Chuck mengira dia tidak akan menjawab pertanyaan ini, Yvette mengiriminya pesan. Tidak. Jantung Chuck berdetak kencang, dan dia segera menjawab, tidak. Apakah ada orang yang lebih mampu dari saya? Kurasa tidak.
Seorang pria atau wanita? Pria. Seseorang yang tumbuh bersamaku, dia seharusnya bisa meminjamkanku 500.000, jawab Yvette. Chuck tersenyum. Yvette sedang berbicara tentang dia, tetapi dia tidak menunjukkan kekuatannya di depannya. Mengapa dia berpikir bahwa dia bisa memberinya 500.000? Lalu kenapa kamu tidak meminjamnya dari dia? Tanya Chuck. Ada 1 menit keheningan di ponsel. Chuck merasa tidak pantas menanyakan pertanyaan ini. Kedengarannya seperti dia tidak ingin meminjamkan uang padanya. Lalu dia menjawab, "Maaf, saya hanya sedikit penasaran. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang." Bukan apa-apa. Aku tahu dia akan membantuku jika aku menyebutkannya padanya, tapi aku tidak ingin dia mencari orang lain, jadi aku tidak memintanya. Chuck bingung. Apa yang dimaksud Yvette dengan, temukan orang lain? Siapa yang akan dia cari? Chuck tidak bisa membantu tetapi menjawab. Seorang pemilik restoran, dia tahu pemiliknya. Jika saya menyebutkannya kepadanya, dia akan meminjamnya dari pemiliknya. Saya tidak ingin dia menemukan pemilik restoran itu. Membaca pesan dari Yvette ini, Chuck sangat senang. Yvette tidak ingin dia menemukan Zelda. Dia ingat bahwa Yvette telah memanggilnya kembali dari Zelda tadi malam dan mengatakan bahwa dia akan mengirimnya kembali. Apakah dia cemburu? Itu tidak terdengar benar. Dia sudah lama mengenal Yvette. Bagaimana dia bisa cemburu? Chuck cemas. Dia tidak sabar untuk membalas pesan, apakah kamu menyukainya? Apakah dia menyukainya atau tidak? Kalau tidak, mengapa Yvette mengirimnya kembali kemarin dan menghentikannya mencari Zelda? Sepertinya ini pertanda kecemburuan. Chuck gelisah. Namun, yang membuat Chuck tidak berdaya adalah Yvette tidak menjawab pertanyaan ini. Chuck hanya bisa segera mentransfer uangnya. Setelah Yvette menerima uang itu, dia menjawab, "Terima kasih, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda dalam 10 hari. Jangan khawatir." Chuck sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menekan tombol lift untuk turun. Pintu lift terbuka dan dia masuk. Di tempat parkir, Yvette menarik napas lega. Dia melihat pesan yang, "Baller," kirimkan di ponselnya. Apakah kamu menyukainya? Apakah aku menyukai Chuck? Yvette menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyukainya sama sekali. Tidak sama sekali. Dia menghabiskan sepanjang hari dengan Zelda Maine. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Yolanda Lane. Dan Queenie Carson. Mereka hampir berpelukan saat bernyanyi karaoke terakhir kali. Terlebih lagi, mereka selalu saling berbisik di kelas. Yvette gelisah ketika dia memikirkan hal ini. Dia membuang pikirannya dan pergi dari tempat parkir. Secara kebetulan, Chuck baru saja keluar dari tempat parkir dan melihat Yvette. Chuck ragu-ragu. Apa yang terjadi dengan Yvette tiba-tiba? Lagi pula, dia baik-baik saja tadi malam. Apakah Yvette menyembunyikan sesuatu? Chuck berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengikutinya. Dia masuk ke mobilnya. Kemudian dia menginjak pedal gas dan mengikutinya keluar dari tempat parkir. Chuck membuntuti Yvette. Segera dia terkejut ketika Yvette benar-benar pergi ke hotel bintang 5 milik ibunya. Siapa yang akan dia rawat? Chuck bingung. Setelah Yvette masuk, dia memperlambat mobil dan melaju perlahan. Penjaga keamanan sudah mengenali mobil Chuck, jadi dia secara alami memimpin dengan hormat. Ketika Chuck melihat mobil Yvette, dia berpikir sejenak dan memarkir mobilnya di sebelahnya. Kemudian dia turun dari mobil dan pergi ke restoran hotel. Begitu Chuck tiba, pelayan segera menyambutnya dengan hormat. Chuck melambaikan tangannya dan berkata, "Apakah seorang wanita cantik datang hanya?" Bagaimanapun, ini adalah hotel. Jika dia tidak di sini untuk makan, maka dia mendapatkan kamar dengan seseorang. Chuck berpikir, dia segera menggelengkan kepalanya. Yvette tidak akan melakukan itu. Dia memiliki garis bawahnya. Seperti yang diharapkan, pelayan itu berkata, "Ya, seorang wanita cantik masuk. Dia ada di meja 3. Lihat." Chuck menoleh. Meskipun dia tidak melihat Yvette, dia menghela nafas lega. "Apa yang ingin kamu makan? Aku akan meminta seseorang di dapur untuk menyiapkannya untukmu." Pelayan berkata demikian karena Betty telah menginstruksikan mereka tentang hal-hal ini. "Tidak perlu, cukup atur meja di dekat meja nomor 3 untukku, tapi wanita cantik itu seharusnya tidak bisa melihatku." Chuck ingin melihat apa yang terjadi pada Yvette dan dengan siapa dia makan malam di sini. Akan lebih mahal untuk makan malam di sini daripada di Zelda S. Oke, silakan lewat sini. Pelayan memimpin jalan, dan Chuck mengikutinya.
Seperti yang diharapkan, Yvette sudah duduk sendirian di meja nomor 3. Bab 98. Pada saat ini, Yvette Jordan sedang duduk di meja nomor 3. Chuck Cannon, dipimpin oleh pelayan, duduk sendirian dan memandang Yvette dari kejauhan. Chuck sedang berpikir. Yvette tiba-tiba membutuhkan uang, dan sekarang dia mentraktir seseorang untuk makan malam di Hotel Bintang 5. Apakah ini masalah bisnis, atau sesuatu yang lain? Anda mau minum apa? Pelayan itu bertanya dengan sopan. Tolong jus buah, kata Chuck. Kami punya jus semangka. Maukah kamu meminumnya? Tentu. Tolong tunggu sebentar. Pelayan itu pergi dengan sopan. Chuck terus memperhatikan Yvette. Yvette tidak memakai riasan khusus hari ini, dia terlihat seperti biasa. Tapi hari ini, dia terlihat sangat menarik dengan celana jeans ketat, yang membuat pahanya terlihat kencang. Siluetnya sempurna. Saat mata Chuck tertuju pada Yvette, dia juga meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan indah ini. Istri yang dipeluknya begitu lama saat tidur memang menarik. Namun, saat ini, ponsel Chuck berbunyi. Dia mengkliknya dan menemukan bahwa itu adalah pesan WeChat dari Lara Jane. Dia bilang dia sangat menyesal tidak membalas sampai sekarang, dan ada serangkaian emoji menangis yang mengikuti. Dia meminta maaf. Lara selalu marah dan tidak punya waktu untuk melihat ponselnya. Setelah sibuk dengan barang-barang di toko untuk sementara waktu, dia menjadi bosan dan melihat ponselnya. Kemudian, dia menyadari bahwa Butler benar-benar mengajaknya keluar malam itu. Dia terkejut. Namun, ketika dia melihat bahwa itu dikirim tadi malam, dia sangat sedih dan menyesal tidak memeriksa teleponnya. Sekarang, dia semakin membenci Chuck. Jika bukan karena Chuck kemarin, apakah dia akan bertarung dengan wanita itu? Apakah dia akan pergi untuk minum? Dia akan tidur dengan Butler malam itu. Dia gugup menunggu Butler untuk membalas pesan. Namun, saat ini, pikiran Chuck terfokus pada Yvette. Bagaimana dia punya waktu untuk bermain dengan Lara? Dia mengabaikannya. Namun, Lara yang tidak mendapat balasan dari Butler menjadi cemas dan panik. Oh, tidak, apakah Butler itu marah? Ini membuatnya semakin kesal pada Chuck. Ini semua karena kamu. Butler, sekarang telah mengabaikanku. Laras bingung. Dia ingin meminta maaf kepada Butler. Kemudian, dia melihat sepupunya sedang sibuk, jadi dia pergi ke kamar mandi, mengambil foto telanjang dirinya, dan mengklik kirim. Itu hanya bagian atas tubuhnya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengambil foto bagian bawah tubuhnya. Chuck menerima pesan dan mengklik buka gambar terlampir. Namun, setelah meliriknya sekali, dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Chuck sudah melihat beberapa foto Lara. Meskipun mereka masih menarik perhatian, setelah melihat foto-foto ini dan terus-menerus melihatnya, dia kehilangan rasa ingin tahunya. Dia hanya ingin melihat beberapa bagian lain. Si Butler masih belum membalas pesannya. Laras kecewa. Pada saat yang sama, dia sangat marah pada Chuck dan memiliki keinginan untuk pergi mencari Chuck untuk melampiaskan amarahnya lagi. Itu sangat membuat frustrasi. Dia berdoa dalam hatinya, Butler tolong jangan marah. Dia mulai mengirim pesan permintaan maaf terus-menerus. Lebih dari selusin kata-katanya memohon. Dia tidak pernah begitu rendah hati sebelumnya. Dia menemukan bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Butler. Dia sangat menikmati hubungan seperti ini. Dia bertanya-tanya seperti apa Butler itu. Melihat foto profil Butler di WeChat, Lara kecewa sekaligus berharap. Chuck melihat sekilas pesan itu beberapa kali dan merasa lucu. Lara benar-benar bisa meminta maaf dengan rendah hati dan memohon pengampunan? Jika dia tahu bahwa orang yang dia minta pengampunan adalah orang yang sama yang selalu dia pandang rendah. Dia tidak tahu ekspresi apa yang akan dia miliki di wajahnya. Chuck meletakkan teleponnya dan mengabaikan Lara. Dia terus memperhatikan Yvette. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita dengan pakaian glamor akhirnya dibawa ke meja. Chuck menghela napas lega. Wanita itu adalah Kendra Wendell, teman sekelas Yvette di universitas, sedangkan pria itu adalah suaminya, Darrell Mead. Kendra adalah mahasiswa rata-rata di perguruan tinggi, tetapi dia telah menemukan suami yang baik. Suaminya, Darrell, adalah orang penting di perusahaan pelatihan, salah satu pelatih paling terkenal di Amerika Serikat. Dia memiliki perusahaan sendiri dan bisnisnya berjalan dengan sangat baik. Faktanya, Yvette telah menghabiskan uang untuk mengundangnya datang dan membantunya mengiklankan perusahaannya. Namun, biaya iklan sangat tinggi, dan biayanya $600.000. Ini juga merupakan harga persahabatan, dan Yvette telah berusaha untuk mengamankan janji ini untuk waktu yang lama.
Ivete berinvestasi banyak di perusahaan baru-baru ini, oleh karena itu dia telah menghabiskan banyak uangnya secara tidak sadar. Namun, Ivete percaya bahwa akan ada imbalan jika dia bekerja keras untuk itu. Dia menginvestasikan semua uangnya dan percaya bahwa perusahaan pasti akan tumbuh. Dia bertekad. Kendra dan Darrell duduk di meja. Sejujurnya, ketika Kendra melihat Ivete sekarang, dia sangat cemburu. Dia cemburu bukan karena hal lain tetapi karena penampilan dan sosok Ivete. Setelah beberapa tahun, Ivete tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia tumbuh lebih cantik dari sebelumnya. Bagaimanapun, Ivete adalah salah satu dari 4 kampus terbaik di universitas mereka saat itu. Dengan penampilan Ivete saat ini, 3 primadona kampus lainnya sama sekali tidak ada. Namun, tiba-tiba Kendra tertawa dalam hatinya. Dia tidak melihat sesuatu yang berharga pada Ivete. Wangian di tubuhnya bukan dari Chanel, dan tas itu bukan Hermes. Dia terlihat sangat biasa. Semua yang ada padanya termasuk arloji tidak boleh lebih dari 20.000 atau 30.000 dolar. Semua itu tidak seberharga tas tangannya. Dia hanya terlihat cantik dan memiliki sosok yang baik. Kendra memiliki rasa superioritas di hatinya. Jadi bagaimana jika dia cantik? Dia tidak punya uang. Dia mencemooh dalam hatinya. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk mempermalukan Ivete. Semua karena, ketika dia di universitas, cowok yang dia suka sebenarnya naksir Ivete. Sekarang dia sudah menjadi seperti ini, dia pantas Kendra senang. Lama tidak bertemu. Ivete, kamu semakin cantik, dan sosokmu semakin panas. Aku tidak sebaik kamu. Aku baru saja kembali dari liburan di Maladewa beberapa hari yang lalu. Setelah tinggal di sana selama beberapa hari, berat badanku bertambah. Beberapa hari lagi, aku akan bepergian ke Eropa lagi. Aku sudah memikirkan tujuan perjalanan selanjutnya sepanjang hari. Oh, melelahkan sekali. Ivete tersenyum. Apakah Maladewa menyenangkan? Tentu saja itu menyenangkan. Kendra bahkan lebih senang. Dia yakin Ivete belum pernah ke Maladewa sebelumnya. Dan sangat mahal untuk tinggal di hotel bintang 5. Apakah kamu belum ke sana? Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Lain kali aku pergi, aku akan membawamu bersamaku. Pemandangan di sana sangat indah dan makanannya enak. Sayang, bulan depan kita ke sana lagi, ya, kata Kendra dengan nada centil. Darrell mengangguk. Tidak masalah. Kalau begitu ayo kita pergi bersama lain kali, ajak Kendra. Terima kasih, tidak apa-apa. Ivete menggelengkan kepalanya. Perusahaannya berada dalam masa yang sulit. Bagaimana dia bisa pergi berlibur? Terlebih lagi, dia tahu motif tersembunyi Kendra. Ivete, sebagai wanita, kita harus memperlakukan diri kita lebih baik. Apa gunanya bekerja sepanjang hari? Uang yang Anda peroleh bahkan tidak sebesar nilai tas saya. Apakah Anda mengalami kesulitan keuangan akhir-akhir ini? Itu sebabnya Anda tidak dapat pergi liburan? Tidak masalah. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk pergi bersamaku. Ikuti saja kami. Kamu bisa ikut kemanapun kita pergi. Kami juga bisa membayar makanmu. Itu harusnya, Kendra tersenyum. Kemudian Kendra hanya bisa menggunakan tangan ekstra untuk memegang tasnya dan memperlakukan uang yang dihabiskan untuk Ivete sebagai amal. Ivete sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar tidak perlu. Ayo pesan. Ayo bicara sambil makan, pelayan. Pelayan dengan cepat menyerahkan menu. Kendra membukanya dan mendapati menunya agak biasa saja. Dia menunjuk ke sebuah piring dan berkata, apakah kamu punya ceroaker? Maaf, ceroakernya perlu dipesan dulu, kata pelayan itu. Ivete, apakah kamu datang ke sini karena iseng? Mengapa kamu tidak membuat reservasi? Tidakkah kamu tahu bahwa ceroaker adalah hidangan favoritku? Tanya Kendra. Ivete menggelengkan kepalanya. Dia memang membuat reservasi, tetapi ceroaker benar-benar hidangan yang mahal. Dia menghela nafas dalam diam. Apakah makanan ini akan menelan biaya puluhan ribu dolar? Dia berharap bahwa semua yang dia investasikan akan memberinya hasil yang baik. Kenapa kamu tidak memilih yang lain? Sisanya juga sangat enak. Hanya itu yang bisa dia katakan. Gak ada ceroaker. Aku gak nafsu makan, sayang. Kendra bertingkah malu-malu. Darrell mengerutkan kening. Nona Jordan, apa yang Anda bawa saya untuk? Anda bahkan tidak mempersiapkan untuk makan malam. Bagaimana saya memiliki mood untuk melakukan iklan untuk perusahaan Anda? Tahukah Anda, jika bukan karena Kendra memohon saya untuk membantunya? Teman sekelas, saya tidak akan datang ke sini. Kendra telah banyak membantu Anda, bagaimana Anda bisa membalasnya seperti ini? Paling tidak, sikap Anda tidak benar. Tidak heran perusahaan tidak bisa tumbuh.
Setelah mendengarkan Darrell, Yvette berhenti sejenak sebelum meminta maaf. Tidak ada gunanya. Saya cukup baik untuk membantu Anda, tetapi Anda bahkan tidak membiarkan saya menikmati makanan saya. Bagaimana saya bisa terus membantu Anda? Darrell menggelengkan kepalanya dengan wajah dingin. Ketika Yvette terdiam dan tidak bisa berkata-kata, Kendra senang. Dia pikir Yvette pantas mendapatkan ini karena merayu pria yang dia sukai di universitas. Bab 99. Kendra, kamu yang memutuskan. Apakah kamu masih ingin membantunya sekarang? Bahkan makan pun ternyata menjadi bencana. Aku khawatir tentang prospek perusahaan. Darrell Mead menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia punya agenda lain untuk mengatakan ini, dia terkenal, tetapi dia merasa bahwa $600.000 terlalu rendah. Dia ingin memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga. Dia tidak berani melawan bahkan sekarang, ini berarti dia sangat membutuhkan bantuan. Maka tidak apa-apa untuk meminta $800.000 padanya. Jika dia tidak setuju, maka dia akan segera pergi. Kedua, dalam perjalanan ke sini, dia mendengar dari istrinya bahwa wanita yang akan dia bantu memiliki hubungan yang buruk dengan istrinya di sekolah. Dia mengira dia jelek, tetapi dia tidak menyangka dia begitu cantik dan memiliki sosok yang seksi, terutama pahanya, yang sangat indah. Jika dia bisa menemaninya selama 1 malam, dia bisa melakukannya dengan $600.000. Tapi itu akan tergantung padanya. Saat Darrell memikirkannya, keinginannya tumbuh. Dia memandang Yvette Jordan dan berpikir bahwa jika istrinya tidak ada di sini hari ini, dia akan memintanya untuk menghabiskan malam bersamanya secara langsung. Lagi pula, semakin dia memandang Yvette, semakin dia tertarik. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk mengirim istrinya pergi nanti. Yvette, kamu membuat suamiku marah. Kendra Wendell berkata dengan jijik. Ketika dia melihat bahwa Yvette tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia merasa sangat baik. Maafkan saya. Yvette menghela nafas. Dia tidak punya pilihan. Ketika dia datang, dia sudah siap. Dia baik-baik saja dengan Kendra menghinanya, selama perusahaannya bisa menjadi lebih baik. Apa itu penting? Tetapi ketika saatnya tiba, Yvette merasa bahwa dia terlalu rendah hati dan sedikit dirugikan. Dia bahkan memiliki dorongan untuk langsung pergi, tapi apa gunanya jika dia pergi? Sabar saja. Aku memohon pada suamiku untuk datang jauh-jauh ke sini. Namun kamu membuatnya sangat marah. Tidakkah kamu melakukan sesuatu, kata Kendra. Apa yang kamu inginkan? Begitu Yvette mendengar ini, dia mengerti maksud Kendra. Ini berarti dia harus menambah uang. Tambah 200.000 lagi. Kalau tidak, aku akan meminta suamiku segera pergi. Hanya orang terkenal seperti suamiku yang bisa menyelamatkan perusahaanmu sekarang. Tanpa bantuan suamiku, perusahaanmu akan hancur, cibir Kendra. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menawarkan lebih sedikit uang? Itu tidak mungkin. Saya akan meminta lebih banyak uang daripada orang lain. Anda telah menyerahkan diri Anda kepada saya seperti orang bodoh. Apakah Anda pikir saya tidak akan menerimanya? Yvette terdiam. Matanya tertuju pada Kendra. 200.000? Dia bisa mengeluarkannya, tapi dia punya rencana lain untuk itu. Dia tidak ingin memberikannya kepada mereka. Kendra sangat marah. Sayang. Ayo pergi. Sepertinya dia tidak bisa membayar 800.000. Mengapa repot-repot mendirikan perusahaan? Kami tidak membutuhkan uang kecil ini, katanya. Darrell sudah tertarik pada Yvette. Semakin dia menatapnya, semakin dia memikirkannya. Bagaimana dia bisa pergi? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Mari kita makan lalu mengunjungi perusahaannya dulu. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Dia sudah memberikan kata-kata yang baik untuk Yvette. Darrell berharap Yvette akan membalasnya nanti. Ada toilet di perusahaan. Dia akan menunggunya. Kendra berkata dengan malu-malu, sayang, kamu sangat murah hati. Kalau begitu, ayo bantu dia kali ini. Kamu beruntung, Yvette. Yvette menghela nafas. Darrell mengangguk. Kalau begitu aku akan memesan beberapa hidangan saja. Setelah makan, kami akan pergi ke perusahaanmu untuk melihat-lihat. Pelayan, ini, dan ini. Kendra memesan beberapa hidangan dengan santai, tetapi itu juga hidangan yang mahal. Total biayanya 7 atau 8.000. Pelayan mengambil pesanan dan pergi. Chuck Cannon terlalu jauh untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika dia melihat ekspresi tertekan Yvette dan ada banyak keluhan, hati Chuck sedikit sakit. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Betty Bernard. Setelah panggilan terhubung, dia hanya mengatakan bahwa dia berada di hotel dan kemudian menutup telepon.
Kurang dari 2 menit kemudian, Betty turun dari lift. Tetapi ketika dia melihat bahwa tidak ada hidangan di meja Chuck, dia segera berkata, "Tuan muda, nelayan itu mengirim seekor croaker liar ke restoran pagi ini. Saya akan memanggil dapur untuk mempersiapkan Anda sekarang." "Tidak perlu untuk itu." Chuck menggelengkan kepalanya. "Untuk ikan yang begitu mahal, lebih baik menjualnya demi uang. Bantu aku mencari tahu apa yang pria itu rencanakan." Chuck menunjuk Darrell Mead di kejauhan. Betty menoleh dan segera mengangguk. "Tuan muda, tolong tunggu sebentar." Dia mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar Darrell, dan mengirimkannya ke seseorang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Betty menerima informasi rinci dari Darrell. "Tuan muda, pria ini bernama Darrell Mead, 42 tahun. Dia adalah pemilik Mead Training Co. dan salah satu pelatih terkenal di Amerika Serikat. Aset pribadinya antara 50 juta hingga 60 juta. Miliknya istri adalah Kendra Wendell. Setelah lulus kuliah, wanita ini pernah bekerja di klub malam selama 3 bulan. Dia telah tampil sekitar 10 kali." Chuck terkejut dengan laporan Betty. Kendra sepertinya bukan orang baik. Dia jahat dan sarkastik. Dia telah menemukan dirinya seorang ayah gula pasti. Apa hubungan antara dia dan Yvette? "Itu Yvette, kamu." Betty melanjutkan tapi berhenti. Yvette adalah target fokus Currently. Tentu saja, dia tahu siapa Yvette. Kendra adalah teman sekelas Yvette, kata Betty. "Oke." Chuck mengangguk. Dia memiliki gambaran kasar tentang alasan mengapa Yvette mengundang mereka berdua. "Apakah dia memiliki sejarah kelam?" tanya Chuck. "Ya, banyak." "Coba saya lihat." Betty menatap informasi rinci dan berkata, ketika Kendra masih kuliah, dia melakukan 2 aborsi dengan pacarnya. Dia dan Darrell menikah selama setahun. Dia berselingkuh, mungkin 6 kali. Chuck tersenyum. Kendra ini ternyata jorok. Dia bertanya-tanya apakah Darrell tahu itu. Betty terus berbicara lagi, dengan Chuck mendengarkan dengan seksama. Yvette dan 2 lainnya sudah selesai makan. Yvette siap membayar tagihan. Mereka bertiga berjalan menuju pintu, tetapi mereka tidak memperhatikan Chuck. Chuck berkata, "Betty, tolong luangkan tagihan Yvette." "Oke, tuan muda, tolong tunggu sebentar." Betty mengeluarkan walkie-talkie dan berkata ke meja depan. "Tuan muda, apakah kamu tidak ingin makan sesuatu?" Betty bertanya dengan prihatin. Chuck berpikir sejenak. Yvette pasti menuju ke perusahaan sekarang. Kalau begitu, dia ingin sepiring nasi goreng telur. "Oke, nasi goreng telur untukku." "Apa? Tuan muda, Anda ingin makan nasi goreng telur?" Betty terkejut. Apakah dia tidak tahu betapa kaya ibunya? Tidak masalah untuk makan dengan biaya ratusan ribu dolar sehari. "Itu benar, buatlah sederhana." "Oke, tuan muda, tolong tunggu sebentar." Betty segera pergi ke konter untuk memberi perintah. Ketika Yvette dan 2 lainnya sampai di meja depan, Kendra kebetulan melihat seorang pelayan membawa croaker besar untuk seorang tamu. Dia bergumam dalam hatinya, Yvette benar-benar terlalu lemah. Bagaimana yang lain mendapatkannya sebelumnya? Berapa harganya? Yvette mengeluarkan dompetnya dan siap bermain dengan kartu kreditnya. Kendra bahkan lebih mencemooh. Bagaimana itu bisa menjadi kartu kredit? Apakah dia begitu miskin sehingga dia perlu menggunakan kartu kredit? Apakah dia mendapatkan 600 ribu dolar dari kartu kredit juga? Anda benar-benar miskin. Kendra menatapnya dengan jijik. "Nona, kami diberitahu bahwa Anda tidak perlu mengeluarkan uang setiap kali Anda berada di sini," kata resepsionis sambil tersenyum. Yvette terkejut. Makanan ini bernilai 8 atau 9 ribu. Siapa yang bisa menyisihkannya? Bos di sini? Tapi dia tidak tahu bos di sini. Mungkinkah? Yvette melihat sekeliling. Apakah Baller memiliki hotel ini? Seharusnya tidak mungkin. Ini adalah hotel bintang 5. Kendra terkejut. Gratis? Yvette pasti berhubungan dengan bos di sini. Tidak buruk. Dia bisa mendapatkan makanan gratis. Kendra iri. Tidak perlu. Yvette menggelengkan kepalanya dan bersikeras untuk menggesekkan kartu itu. Jika bos di sini bukan Baller, lalu apa niat orang yang membebaskan tagihan itu? Dia tidak ingin secara misterius menerima niat baik orang lain. Resepsionis tidak berdaya dan berkata, "Jangan mempersulit saya. Berhentilah berlama-lama pada tagihan dan cepatlah," desak Kendra dengan tidak sabar. Yvette menyimpan kartu itu dan mengeluarkan semua uang di dalam tas. "Terima kasih."
Setelah Yvette mengatakan itu, dia memberitahu Kendra bahwa mereka bisa pergi. Ketiganya pergi. Resepsionis tidak berdaya dan secara tidak sengaja melapor ke Betty melalui walkie-talkie. Betty kemudian memberitahu Chuck. Chuck terdiam, lalu tersenyum kecil. Karena dia tidak mau menerimanya, lupakan saja. Berjalan di belakang Yvette, Kendra menjadi lebih kesal. Karena dia bisa mendapatkan makanan gratis di sini, ini berarti Yvette telah menemukan seseorang yang lebih baik darinya? Dia sama sekali tidak senang, di mana mobilnya? Itu tepat di depan, kata Yvette sambil memimpin jalan. Yvette, apakah kamu sudah mendapatkan ayah gula? Mengapa kamu mendirikan perusahaan? Kamu seharusnya menjadi istri yang kaya. Kendra berkata dengan sarkasme, tapi saya pernah mendengar bahwa ada banyak pria kaya yang memiliki banyak wanita. Anda mungkin hanya salah satunya. Anda mungkin akan dicampakkan suatu hari nanti. Anda harus berhati-hati dan jangan dimainkan oleh orang lain. Yvette tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kunci mobilnya dan menekan tombol buka kunci. Kendra bahkan lebih menghina. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Yvette sebenarnya mengendarai mobil yang tidak berharga. Bab 100. Ketika Yvette Jordan siap masuk ke mobil, Kendra Wendell tersenyum dan berkata, saya pikir BMW seri 7 di sebelah Anda adalah milik Anda. Tidak. Yvette menggelengkan kepalanya. Baru saja, dia juga melihat mobil yang diparkir di sebelahnya. Dia menemukan mobil ini familiar. Mobil ini sepertinya berada di jajaran atas. Harganya lebih dari 2 juta. Orang biasa tidak mampu membelinya. Sayang, lain kali kita ganti mobil ini, cibir Kendra. Oke. Darrell Maid sudah mengendarai seri kelima, dan dia ingin mengganti mobil. Dia pergi dan melihatnya sebentar, dan semakin dia melihatnya, semakin dia tergoda. Yvette, kenapa kamu tidak meminta pacarmu untuk memberimu satu? Mobil ini tidak semahal itu. Suamiku bisa membelinya. Kendra mengolok-oloknya. Yvette melirik Kendra dan masuk ke mobilnya sendiri. Kendra mengeluh. Mereka berdua juga masuk. Kendra tidak senang. Mobil ini sangat tidak nyaman. Ruangnya sangat kecil. Yvette tidak berbicara dan menyalakan mesin mobil. Gumam Kendra dalam hati. Kendra berpura-pura baik hati. Yvette, hati-hati. Jangan menggaruk BMW seri 7 di sebelahmu. Kamu harus membayar puluhan ribu hanya untuk goresan kecil. Yvette pergi. Kendra melihat bahwa Yvette adalah pengemudi yang sangat terampil. Dia mencibir dan berpikir, kamu hanya beruntung kamu tidak menabrak BMW seri 7 sekarang. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah uang yang kamu peroleh dalam beberapa bulan terakhir akan cukup untuk membayar perbaikan. Setelah nasi goreng telur, Chuck Cannon bangkit untuk pergi. Tetapi ketika dia memikirkan ekspresi sedih Yvette, dia berbalik dan berkata kepada Betty Bernard, Betty, apakah menurutmu sulit untuk menghancurkan perusahaan Darrell Maid? Tidak. Saya hanya perlu menelepon dan kemudian dia harus menutup perusahaannya. Dia memiliki banyak sejarah kelam, jadi tidak sulit untuk berurusan dengannya. Betty menggelengkan kepalanya. Chuck tersenyum. Itu bagus. Jika dia mempersulit Yvette, maka dia harus bangkrut dan menderita kerugian. Oke, kalau begitu aku pergi dulu, Betty, kata Chuck. Oke, tuan muda, hati-hati. Betty melihat piring di atas meja, sudah dibersihkan. Tuan muda benar-benar tidak menyediakan makanan. Dia tersenyum dan memanggil seseorang untuk membersihkan meja. Chuck pergi. Dia tiba di tempat parkir, mengambil mobilnya, dan pergi ke alun-alun. Yvette, perusahaanmu sebenarnya berlokasi di sini? Gumam Kendra Wendell, alun-alun tampak jelek. Itu bahkan tidak memiliki merek kelas atas. Tidak heran perusahaan Yvette merugi. Perusahaan akan ditakdirkan untuk dibuka di tempat seperti itu? Ya. Yvette mengangguk. Plaza ini tidak memiliki barang bermutu tinggi atau pelanggan kaya. Itu terpencil. Tidak ada masa depan bagi perusahaan Anda di alun-alun seperti itu, kata Kendra. Kendra berpikir bahwa Yvette memiliki selera yang buruk. Jika dia ingin memulai sebuah perusahaan, dia tidak akan menjalankannya di sini bagaimanapun caranya. Tempat ini adalah sampah, itu akan menurunkan standarnya. Ya, lokasi geografisnya buruk. Tidak heran perusahaan Anda tidak bisa melakukannya. Darrell juga menggelengkan kepalanya. Ini adalah alun-alun paling tidak berguna yang pernah dia kunjungi. Bosnya pasti bodoh. Bagaimana bisa seseorang mendesain plaza seperti ini? Akan terkutuk jika dia bisa membawa tempat ini menuju kesuksesan. Saya pikir itu sangat bagus, kata Yvette dan menekan tombol lift. Omong kosong. Saya tidak akan pernah menjalankan perusahaan di sini, gerutu Kendra. Mereka bertiga duduk di dalam lift.
Kendra dan Darrell mengikuti Ivete ke perusahaan. Kendra bahkan lebih menghina. Ivete, kamu memiliki perusahaan senilai 100.000, kan? Apa yang salah dengan renovasi? Sofa itu bukan kulit asli. Itu tampak murah. Betapa tidak nyamannya duduk di sana. Lantainya tidak mengkilap sama sekali, dan ada rak buku. Dekorasi itu hanya buruk. Di sekitar sana, Ivete tidak ingin banyak bicara, dia membawa mereka ke kantor. Kendra memandang rendah dirinya dan tidak mau masuk, karena kantornya terlalu mewah. Ivete menuangkan teh dan mulai mendiskusikannya dengan Darrell. Tujuan utamanya adalah membuat publisitas untuk perusahaannya dengan bantuan reputasi Darrell. Dia mempresentasikan idenya sendiri. Kendra berkata, Anda meminta suami saya untuk melakukan banyak hal, tetapi hanya membayar 600.000? Ya, 600.000, kata Ivete dengan tenang. Itu terlalu sedikit. Sayang, ayo pergi. Jangan buang waktu. Aku tidak ingin tinggal sedetik pun, kata Kendra malu-malu. Darrell memiliki pemikiran lain dalam pikirannya. Kantor ini bagus, dan akan bagus jika dia bisa tidur dengan Ivete di sini. Kendra, kita sudah sampai. Kita lanjutkan saja, kata Darrell. Sayang. Siapa yang tahu perusahaannya akan sangat tidak berguna? Apakah Anda ingin menurunkan status Anda? Ayo pergi, kata Kendra. Ya, benar. Sayang. Oh, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Aku akan keluar. Padahal, Kendra ingin ke kamar mandi. Darrell mengangguk dan berkata, kembalilah segera. Ya. Kendra berjalan keluar, dan Darrell tersenyum. 5 atau 6 menit sudah cukup baginya. Dia langsung ke intinya. Sejujurnya, akan sulit bagi perusahaanmu. Aku tahu, itu sebabnya aku mengundangmu ke sini. Saya datang jauh-jauh ke sini karena Anda adalah teman Kendra. Tidak ada masalah bagi saya untuk membantu Anda, tetapi 600.000 Anda terlalu sedikit. Kenapa tidak ditambah lagi? Ivete mengerutkan kening. Jika kamu tidak punya uang sebanyak itu, maka aku tidak keberatan melakukan hal lain. Lagi pula, tidak ada orang lain di kantor. Darrell bersemangat. Dia harus mengerti niatnya, kan? Hehe, dia akan memerankan wanita cantik ini. Sial, ada apa dengan toilet ini? Ini bahkan bukan toilet duduk. Aku harus jongkok? Kendra meludah dan berjongkok dengan jijik. Dia keluar dari kamar mandi dan meludahi pintu lagi. Sampah! Chuck Cannon, yang baru saja keluar dari lift, melihat ini dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lihat? Ini adalah plaza sampah, orang-orang sampah. Kendra memelototi Chuck dan pergi dengan jijik. Chuck tidak repot-repot memperhatikannya. Dia ingin memeriksa Ivete. Dia khawatir membiarkan Darrell berduaan dengan Ivete. Dia berjalan menuju perusahaan Ivete, begitu pula Kendra. Ketika Kendra melihat bahwa Chuck sebenarnya sedang menuju perusahaan Ivete, dia berpikir, apakah dia seorang karyawan? Ini bahkan lebih sampah. Namun saat Kendra masuk ke kantor, ia melihat pipi suaminya merah seperti ditampar. Kemarahan melonjak dalam dirinya. Sayang, ada apa? Siapa yang memukulmu? Darrell sangat marah. Baru saja, ketika dia hendak menyentuh Ivete, Ivete telah mengangkat tangannya dan menamparnya. Dia tahu bahwa dia salah, jadi dia tidak berani membuat keributan dan berjalan keluar. Oh well, karena Anda menolak untuk bermain game, saya harus menggunakan koneksi saya untuk menghancurkan perusahaan Anda. Biarkan perusahaan Anda tutup. Saya baik-baik saja. Darrell menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kendra sangat marah dan segera berlari masuk. Ivete, kamu memukuli suamiku, kan? Ivete menatapnya dengan dingin. Nyah. FCK, apakah kamu memintaku untuk tersesat? Apa hakmu untuk memintaku tersesat? Perusahaanmu tidak berguna. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu seorang bos? Omong kosong? Di mataku, kamu tidak bahkan sebagus sampah. Sayang, telepon seseorang dan singkirkan pelacur ini. Berani-beraninya dia memintaku pergi. Bos plaza ini bahkan tidak berani memintaku pergi. Kamu BCK sok, kata Kendra segera. Dia bertindak seperti tikus. Darrell memiliki pemikiran yang sama. Dia mengeluarkan ponselnya. Ivete menghela nafas. Darrell memiliki kemampuan untuk menjatuhkan perusahaannya. Dia merasa dirugikan. Apa yang terjadi hari ini? Ivete menunjuk keluar dan berkata dengan tajam. Nyah. Namun, ketika dia melihat Chuck masuk, dia merasa lebih salah. Dia telah menghabiskan 8 atau 9 ribu dolar untuk mempekerjakan orang seperti itu? Baru saja, dia bahkan ingin
Yvette menghela nafas ketika dia menyadari bahwa Chuck sekali lagi melihat sisi negatifnya. Persetan! Beraninya kau memukul suamiku? Aku tidak akan membiarkanmu menjalankan perusahaan ini. Aku akan membuatmu meminta makanan. Kendra mengutuk saat Chuck datang. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu dekat denganku? Keluar! Kendra bahkan lebih marah saat melihat Chuck datang. Chuck meliriknya dan berkata, aku hanya akan mengatakannya sekali. Segera berlutut dan minta maaf kepada Yvette. Tidak. Umpat Kendra. Setelah kamu lulus kuliah, kamu bekerja di sebuah bar. Apakah kamu ingin aku memberitahu suamimu, kata Chuck. Kendra kaget dan langsung murka. Apa yang kamu katakan? Kamu bahkan tidur dengan orang asing 4 hari yang lalu. Apakah kamu ingin aku memberitahu suamimu? Chuck melanjutkan. Anda. Kendra tercengang. Dia datang dengan cemas dan merendahkan suaranya. Bagaimana kamu tahu? Aku belum melakukannya, dan suamiku tidak akan percaya apa yang kamu katakan. Aku akan membiarkan suamiku mengacaukanmu. Sayang, dia menggertakku. Kendra berjalan dengan genit. Darrell sudah marah karena dia tidak bisa mendapatkan Yvette, dan sekarang seseorang baru saja menggertak istrinya. Dia tidak tahan lagi. Kamu menindas istriku? Aku akan membunuhmu. Darrell berjalan mendekat seolah-olah dia akan memukul Chuck dengan baik. Chuck meliriknya, lalu mengeluarkan ponselnya. Hei, ayo hancurkan perusahaan Darrell Made sekarang.